Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang perencanaan pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, materi itu akan dijelaskan oleh kelompok kami. Simak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian rencana pelaksanaan pembelajaran yang bisa disebut dengan RPP. Nah, apa sih RPP itu? RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, RPP itu dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar yang diterapkan dalam kompetensi inti dan dijabarkan dalam silabus. Nah, guru itu berkewajiban menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP secara lengkap dan sistematis. Dengan demikian, pembelajaran akan dapat berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nurul. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Beberapa faktor yang sering muncul di kalangan guru, referensi dalam mode pembelajaran Direktorat Pembinaan SMA Kemdikbud, lain-lain. 1. Guru memahami esensi dari masing-masing komponen penyusunan RPP. 2. Peraturan mengatur tentang pembelajaran belum dibaca dengan utuh atau bahkan tidak pernah dibaca. 3. Kemudahan mendapatkan file RPP dari guru ke guru lain yang sebenarnya tidak bisa diterapkan di kelas karena modalitas, pembatasan, potensi siswanya berbeda, namun RPP tersebut tetap digunakan. Kendala-kendala di atas tidak hanya terbatas pada poin-poin tersebut, ternyata masih banyak keamanan yang muncul seperti 1. Guru belum memahami dalam menganalisis kompetensi inti, kompetensi dasar, mode pembelajaran, materi pembelajaran, dan penilaian. 2. Permendikbud yang belum mengakomodir semua jenjang pendidikan. 3. Perubahan Permendikbud yang kerap berubah-ubah. Di antara faktor penyebab di atas dapat teratasi jika guru mempunyai motivasi yang kuat untuk belajar kembali, mengikuti diklat baik dengan biaya pemerintah maupun biaya sendiri, dan memperkaya pengetahuan dengan membeli buku-buku yang dengan mata pembelajaran yang diampu. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen pembuatan RPP. Ada 11 komponen RPP, yaitu yang pertama ada identitas mata pelajaran. Identitas mata pelajaran meliputi satuan pendidikan, kelas, semester, lalu program keahlian, mata pelajaran atau tema materi yang akan dibahas, dan juga jumlah jam pertemuan. Yang kedua ada standar kompetensi. Standar kompetensi sendiri adalah kualifikasi atau kemampuan minimal peserta didik dalam menguasai pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan semester pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Yang ketiga ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran bahasa Indonesia sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi dalam suatu pelajaran. Yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi. Indikator pencapaian kompetensi sendiri adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar
tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pembelajaran bahasa Indonesia. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kelima, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Rif'a Nailil Muna, yaitu tentang komponen-komponen dari RPP. Pertama-tama, perkenalkan, nama Dinda Putri, saya nomor absen 29. Saya di sini akan menjelaskan yaitu tentang materi pembelajaran. Materi pembelajaran diri sendiri memuat fakta, konsep, prinsip, prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir uraian. Butir-butir uraian tersebut harus sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Berikutnya yaitu ada alokasi waktu. Alokasi waktu sendiri ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Berikutnya ada metode pembelajaran. Metode pembelajaran yaitu digunakan agar peserta didik dapat memperoleh dan mendapat proses belajar yang kondusif agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode pembelajaran sendiri disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, karakteristik dari setiap indikator, dan kompetensi yang hendak dicapai dalam mata pembelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan hanya untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD atau MI. Setelah itu ada kegiatan pembelajaran yang didahului dengan pendahuluan. Pendahuluan sendiri merupakan kegiatan awal dari kegiatan instruksional yang sesungguhnya. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa agar secara mental siap mempelajari pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru. Sebagai seorang guru harus bersedia menggunakan waktunya sejenak untuk ikut bersama mereka membicarakan tentang berbagai jenis profesi di masyarakat. Kemudian secara pelan-pelan membawa pembelajaran tersebut kepada topik pelajaran hari itu. Susunan langkah-langkah dalam pembuat pendahuluan yaitu deskripsi singkat, referensi, indikator hasil belajar atau relevansi. Dengan ini siswa telah mempunyai gambaran global tentang isi pelajaran yang akan dipelajarinya. Kaitannya dengan pengalamannya sehari-hari, termotivasi tinggi untuk mempelajarinya dan mungkin dapat mengorganisasikan kegiatan belajarnya secara sebaik-baiknya. Berikutnya ada kegiatan inti. Selesai tahap pendahuluan di atas, guru mulai memasuki tahap penyajian yang merupakan kegiatan inti. Penyajian merupakan komponen yang sering ditafsirkan secara awam sebagai pengajian yang sesungguhnya karena merupakan inti kegiatan belajar. Di dalamnya terkandung 3 materi pokok, yaitu uraian, contoh dan non-contoh, latihan, tes formatif, rangkuman, dan glosarium. Saya Wildanur Afilaili. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 3. Penutup. Penutup adalah subkomponen terakhir dalam urutan kegiatan pembelajaran. Penutup terdiri dari 2 langkah, yaitu umpan balik dan tindak lanjut. A. Umpan balik. Kegiatan memberitahukan hasil tes formatif dinamakan umpan balik. Kegiatan ini penting agar siswa mendapat kepastian tentang hasil belajarnya. Umpan balik yang diberikan dengan segera akan membuat proses belajar yang menjadi lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. B. Tindak lanjut adalah kegiatan yang dilakukan siswa setelah melakukan tes formatif dan mendapat umpan balik. Siswa yang telah mencapai hasil baik dalam tes formatif perlu didorong untuk meneruskan pembelajaran ke tingkat yang lebih tinggi, untuk mempelajari bahan pengayaan, untuk memperluas dan memperdalam pengetahuan yang telah dipelajarinya. Yang ke-10, penilaian hasil belajar. Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu pada standar penilaian. 11. Sumber belajar. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator
pencapaian kompetensi. Oke, itu tadi penjelasan dari teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.